Halo semua, Indra di sini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu berada pada kondisi yang terbaik dan selalu diberikan keberkahan yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Hari ini gue punya segmen baru yaitu review motor bekas, dan kali ini kita akan ngebahas seekor Honda CBR 150R, teman-teman. Motor ini unit dari temen gua ya, dari MI Proper Auto. Di sana tempat jual beli motor bekas yang lumayan oke barangnya. Salah satunya ini unit mereka. Ini adalah CBR 150 tahun 2018, teman-teman. Ya, di 2018 kondisi motor ini tuh udah kayak 2019 ya, tuh ada bukan minor facelift, lebih ke minor update ya. Kayak ada update di LCD-nya yang tadinya nggak jadi LCD negatif, terus spionnya juga dia jadi ada kayak stoppernya gitu, jadi bisa gampang dibuat buka tutup dan nggak lebih geter aja sih. Sisanya sih overall sama, dan mungkin ada update di Euro 3 mungkin, kalau nggak salah sih 2018 ya, memang ada ya. Kita bahas aja langsung di motor yang ini, teman-teman. Motor ini 2018 sudah dilengkapi dengan lampu full LED, mulai dari lampu depan, belakang, lampu sen, semua udah LED, lampu-lampu instrumen juga semua udah LED semua. Cukup keren pada zamannya, walaupun kalau bisa dibilang sampai sekarang juga ya masih wajar. Ya dari 2018 sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan, dan ya memang di 2018 untuk motor 150 belum musim ya pakai ABS. Walaupun Honda udah ada sih, yang ini enggak. Ini enggak ABS. Kita lihat aja dulu detail unitnya. Ini ya teman-teman, mukanya sangar banget. Lampunya tajam. Ini lampu dekat, lampu jauh. Jadi semua ada 4 titik LED. Spionnya desainnya tajam-tajam semua. Kaki depan walaupun dia masih belum upside down, tapi ini tabungnya gede jadi kelihatan sangar. Walaupun ya cakram depannya kecil sih ya, nggak kelihatan gede. Mesinnya 150 cc, 6 speed percepatan, walaupun ini sebenarnya mesin buat motor touring ya. Agak kurang gimana gitu ngelihat motor touring, ngelihat motor sport tapi mesinnya motor touring, tapi ya udahlah. Nanti kita bahas soal performanya. Knalpotnya gede kayak gini, dan ini cakram belakang. Yang gue punya sedikit komplain dengan cakram belakang ini, teman-teman. Nih, lampunya udah full LED, termasuk lampu untuk plat nomor pun juga udah full LED, teman-teman. Ya, desainnya patah-patah, tajam-tajam, split seat, jadi udah keren banget. Walaupun ya kalau ditanya buat boncengan jangan ditanya ya. Ya, boncengan split seat nggak akan seenak yang tandem seat, kecuali mungkin Harley atau motor-motor cruiser. Jadi motor sport ya begitu rasanya. Kalau untuk desain, gue sendiri nggak ada masalah dengan desainnya Honda CBR. Menurut gue oke aja, ganteng aja. Cuma satu yang kurang, mungkin nggak se-timeless itu. Cuma ya nggak masalah. Yang penting ini keren. Lanjutan, kita coba lihat dashboardnya yuk. Ini dia dashboardnya. Di sini informasinya lengkap, ada RPM yang redline-nya di 10.500 ya. Terus ada gear position di sebelah sini, speedometer, terus ada bensin di sini. Total kilometer, ini kilometernya masih rendah banget, 5.570. Dan di sini ada indikator seperti indikator netral, ada indikator sen, kanan kiri, lampu jauh, dan check engine light-nya ada di sini, dan di kanan ini ada temperatur, teman-teman. Cukup lengkap informasinya, walaupun cuman ada trip A, trip B doang, sama rata-rata konsumsi bahan bakar yang bisa kita lihat dari sebelah sini. Nih, kita pencet di sini, ada trip A, trip B. Nah, ini real time full consumption, yang ini average-nya untuk trip A, ini trip B, dan balik lagi ke total.
dan ya jamnya bisa disetting. Dah, itu aja. Cukup simple tapi ya cukup lah. Nggak ada shift light kayak GSX series, tapi ya sudahlah ya, nggak masalah. Gimana kalau sekarang kita langsung test ride aja unitnya? Cabut. Oke teman-teman, sekarang kita coba. Gue udah lengkap pakai riding gear. Sekarang kita coba test ride aja. Untuk gue yang tingginya 172 cm, kaki bisa napak sempurna tanpa jinjit balet teman-teman. Bah cenderung agak lebar ya. Tinggi joknya lumayan, nggak terlalu tinggi. Posisi stang seperti yang gue bilang cenderung nunduk, tapi bukannya nunduk banget ya, masih agak tegak sih menurut gue. Sport touring ya. Terus kalau dari posisi footstep ini sih sportinya udah dapet ya, walaupun kayaknya ini posisinya masih agak sedikit lebih maju dibanding Suzuki series ya. Gue belum pernah dapet unit Yamaha, jadi nggak tahu. Tapi kalau dibandingin GSX Lele, ini tuh kayaknya posisinya masih agak lebih maju, jadi kayak masih jongkok gitu loh. Ya, nggak sesporty GSX R yang lebih ke belakang, agak lebih ke belakang posisi footstepnya. Kalau untuk sitting posture sih ini kayaknya lebih enak juga sih buat harian, bukan yang gimana banget. Walaupun ya gue sempat bawa motor ini, bukan yang ini sih ya, gue sempat bawa CBR juga pernah dari daerah Dan Mogot ke Depok, itu lumayan juga sih, pegel banget ya. Cuma ya mungkin karena gue biasa bawa motor yang settingannya buat touring, stangnya baplang lebar, jadi bawa sport tuh kayak oke. Cuman kalau gue sih lebih suka yang posisi stangnya tuh under yoke ya, kayak lebih ke bawah gitu, kayak lebih enak gitu. Karena gue nyoba motor ini tuh jujur nggak pede. Pertama buat ngerem, kedua buat nikung, karena posisinya tuh kayak itu hampir mirip sih sama posisi duduknya standar 125 ya. Cuma emang standar 125 segini lah ya, nggak senunduk ini sih. Cuma gue tetap untuk motor sport, gue lebih suka yang lebih sporty lagi dari ini. Lalu selanjutnya soal mesin. Nah ini nih yang unik, seperti yang tadi gue bilang, ini tuh konfigurasi mesinnya tuh kayak mesin touring sebenarnya. Jadi kayak ini teman-teman bisa lihat jalan santai, udah gigi 3. Tenaganya tuh kalau di ringgi ya, di GSX series gigi 3 begini digas tuh cuma nggak bakal ada tenaganya, cuman kayak ngegerung aja mesinnya. Nah kalau ini gigi 3 RPM rendah, dia dipakai nanjak-nanjak begini nih, tenaganya tuh masih ngisi terus di RPM bawah, kayak nggak harus buru-buru turun gigi gitu ya. Efek mesin square dipakai di motor sport ya begitulah. Cuma masalahnya adalah ya ini selera sih ya. Kalau boleh jujur, motor itu effortless aja sih kalau untuk ngejar top speed ya feelingnya effortless aja, kayak ya udah sih gas aja, ntar juga lari 80, 90, 100 tuh ya gampang aja dapetnya. Cuma kalau gue pribadi, gue nggak gitu suka karakter teriakan mesinnya ya. Motor ini tuh kalau digeber sampai 9.000 tuh kayak ya udah tenaganya udah habis aja, nggak spektakuler gitu loh. Jadi kayak ngegas di RPM 3.000 sampai 9.000 ya tenaganya segitu-gitu aja, nggak ada ledakan tenaga yang buat gimana gitu, rata aja ya. Kalau buat
sekedar ngebut sih motor ini mumpuni lah buat ngebut, cuma kok kalau gue ngerasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Gimana ya, mungkin gue kebiasaan pakai mesin overbore ya agak unik sih sebenarnya. Kalau motor ini mesin kayak gini dipakai di CB 150R nya atau di CB 150X yang 2 touring, ya memang mesin ini justru malah jadi mesin yang sangat tepat ya buat motor-motor itu. Cuma kalau di CBR kok gue merasa agak, harusnya motor sport nggak begitu gitu sih. Dari segi handling motornya sebenarnya nurut-nurut aja ya, motor juga kan nggak terlalu berat sebenarnya bobotnya, ditambah posisi tangki sama tangan tuh kan bener-bener rapat semua, jadi kayak kalau dipakai miring-miring tuh enak-enak aja. Contoh nih ya, gue akan masuk ke jalan yang mulai banyak tikungan-tikungan ya, enak-enak aja sih. Cuma gue sampai hari ini tuh belum trust gitu sih motor. Miring-miring gini enak-enak aja. Kalau ditanya tajam apa enggak, ya gue biasa bawa motor touring ya. Motor sport pasti handlingnya lebih tajam daripada motor touring. Ya wajar. Terus bicara soal pengereman ini adalah komplain terbesar gue di CBR series. Gue biasa bawa Bandit yang rem belakangnya itu kecil banget cakramnya, dan rem depannya tuh gede-nya bukan main. Jadi gue itu jarang banget yang namanya pakai rem depan di motor gue. Mostly 90% tuh gue ngerem pakai rem belakang di Bandit. Karena apa? Efek dari diameter cakram yang kecil di gesek itu, efeknya tuh dia jadi remnya tuh nggak terlalu gigit ya, nggak terlalu gampang kunci. Jadi ya udah becek aja rem belakangnya, cukup aja gitu. Kalau misalkan lagi butuh berhenti mendadak, baru deh tuh rem depannya kepake. Atau lagi nurunin kecepatan dari kecepatan tinggi gitu agak cepet, baru deh tuh rem depan kepake. Atau ya pas lagi berhenti di lampu merah, karena kakinya turun dua-duanya kan. Kalau nggak gitu rem depan nggak kepake, asli gue nggak bohong. Di sini itu beda banget. Nanjak aja, gue becek dikit remnya, langsung ngesot. Iya, sekuat itu rem belakang. Jadi agak ngeri sedap gue bawa ini kencang-kencang tuh. Sementara rem depan ya berbanding terbalik dengan GSX series. Ini motor rem depannya tidak sepakem GSX. Pakem sih, kalau dibilang pakem cukup apa enggak, sebenarnya cukup banget. Cuma karakternya balik lagi yang gue nggak suka. Kenapa harus masang rem cakram segede gitu di belakang sih? Kalau untuk depan sih gue nggak banyak komplain lah ya, cukup sih. Menurut gue malah justru yang di GSX series itu agak overkill spesifikasinya. Iya serius, agak kebanyakan. Ya, kurang lebih segitu aja sih yang mau gue bahas di CBR 150R ini. Ya menurut gue motor ini cukup worth it untuk dimiliki sekarang, apalagi harganya udah mulai menggiurkan ya. Ini aja di MPA ditawarin dengan harga 19,5 juta nego. Bisa kredit juga kalau di MPA, langsung aja kontak admin MPA di sini. Cukup menggiurkan untuk beli, apalagi unit yang ini kilometernya baru 5.500 dari 2018 ya. Susah banget dapat pinjaman motor yang kondisinya masih standar gini, karena rata-rata CBR tuh pasti udah dimodif. Oh ya, sama terakhir, nah gue baru nggak ya, ternyata motor fairing itu spionnya lebar. Jadi kalau nggak pakai nyalip-nyalip tuh justru malah agak repot. Tetap lebih enak bawa metik kalau nyalip-nyalip, atau mungkin malah bawa motor touring sekalian. Karena motor touring pasti spionnya nempel di stang, jadi ukurnya gampang. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini.
terima kasih udah nonton sampai detik ini. Kalau yang nanyain Rimbi di mana, Rimbi lagi bobok manis di rumah ya. Mungkin next gue akan bikin konten bareng Rimbi lagi. Segitu aja dulu deh, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue nggak akan pernah bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman semua untuk selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan, because you're only the next one. Bye bye, see you guys.